kali ini kita akan menguak mitos tentang kejadian ataupun kemunculan sosok ikan yang misterius ataupun ikan raksasa tersebut. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ya, yaitu seorang indigo, Mas Denny. Jadi kita di sini akan bertanya-tanya ya, penyebab pertanda apakah yang kemunculan ikan yang tidak sewajarnya ataupun tidak pernah muncul ikan segede itu. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini ya kemarin adalah sesi di mana Mbah Hilo ya sebagai spiritual dan ditanya-tanya soal ikan raksasa ya. Mbah Hilo cukup cukup antusias sekali dalam penerawangannya semalam. Ada 3 kemungkinan musibah yang akan terjadi pasca kemunculan ikan, dan ada juga mediasi ya yang dimasukkan penunggu danau itu ke salah satu bocah, dan dimana bocah itu memberikan suatu pantangan-pantangan ya yang Mas Denny ingat pada saat itu ritual Mbah Hilo ya, yang dikatakan bocah itu kalau nggak salah jangan ada bocah pakai baju merah ya, kemudian jangan tebang pohon, kemudian jangan mesum, yang keempat apa itu kalau nggak salah tebang pohonnya keramat pada saat itu. Ada satu lagi yang mungkin tertinggal, lupa. Jadi itu semua sudah tepat kalau menurut Mas Denny bilang. Cuman kabar terbaru ya yang Mas Denny lihat Belo dari media, bahwasannya yang selama ini kita lihat di media sosial ada ikan raksasa, bentuknya sangat mengerikan sekali kayak monster seperti itu ya. Ternyata itu adalah gambar yang bukan ikan seperti itu sebetulnya yang ada di danau tersebut. Namun ikan jenis apa itu belum tahu, belum pasti. Yang pasti kesaksian warga mengatakan ikan di danau Pakis ya itu memiliki panjangnya sekitar 5 meter. Wajar kalau masyarakat bilang ikannya sebesar bus ya. Kalau ikan sepanjang 5 meter bisa dikatakan memiliki ukuran seperti bus ya. Jadi Mbah Hilo di sini kira-kira mau bertanya kembali apa sama Mas Denny ya. Menurut para indigo, kira-kira apa yang Anda rasakan tentang kemunculan ikan yang aneh atau ikan yang sangat gede tersebut? Apakah ada pertanda-tanda buruk? Apakah ada pertanda baik? Nah, mungkin para indigo bisa menjelaskannya lebih detail lagi. Oke, ini kita tanggapan dan saling jawab-jawaban Mbak Ilo. Saling tanya, saling jawaban. Jadi apa yang Mbak Ilo katakan itu aku merasakan ya, bahwasannya itu adalah suatu pertanda Mbak Ilo. Nah, iya, pertanda artinya apa? Artinya kita ini dikasih tanda sama alam supaya bisa menjaga alam. Ya, ada kejadian-kejadian yang mengerikan pada beberapa belakangan hari ini, banyak sekali Mbak Ilo. Ya, pertanda apa yang bisa dirasakan itu banyak sekali kecelakaan, dan rata-rata kecelakaan yang terjadi rata-rata merenggut korban jiwa. Ya, mudah-mudahan nauzubillah bukan termasuk saudara kita, dan mudah-mudahan gak ada lagi korban kecelakaan di hari-hari berikutnya. Cuman Mbak Ilo, kemunculan ikan besar itu bisa dimaknai sebagai suatu gambaran kewaspadaan kita ya. Kemunculan dia itu Mbak Ilo, kewaspadaan kita terhadap apa yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari ya. Berkendara ya, lebih hati-hati, berpergian ke suatu tempat lebih mengutamakan keselamatan dan mengutamakan kepentingan. Jangan hanya cuman berpaku pada suatu hal yang sia-sia seperti liburan, menghabiskan waktu. Ya, bulan ini yang Mas Denny lihat ya dari kacamata indigo adalah bulan yang sangat-sangat banyak sekali korban jiwa ya, karena kecelakaan, karena musibah-musibah lainnya juga banyak. Jadi seyogianya kita mesti
mencari keamanan dan keselamatan bagi kita, kan gitu. Kemunculan ikan itu yang Mas Denny lihat seperti itu, memberikan suatu tanda akan lebih berhati-hati dalam beraktivitas, seperti itu. Karena selama ini dia tidak pernah, warga situ pun tidak pernah melihat ikan segede itu ataupun bentuk rupa ikan itu ya. Nah, ya itu. Seperti ini Bailo. Jadi kemunculan ikan itu kan di danau. Ya, warga melihat dan mengatakan ikan besar itu lebih dari 5 atau 5 ekor atau lebih ya tadi dibilang. Nah, itu Mas Denny lihat bukan hanya pertanda untuk masyarakat yang tinggal di daerah itu atau di wilayah Lumajang ya, Ranu Pakis tersebut, tetapi ini khususnya ya lebih umum lagi, ini pertanda dan peringatan kepada semua masyarakat di seluruh Indonesia ya. Pertanda kemunculan ikan disertai dengan bencana-bencana alam, disertai dengan kecelakaan-kecelakaan. Ini adalah suatu hal yang sangkut paut, masih bersangkut paut, sehingga kedepannya lagi lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas, lebih tepatnya seperti itu. Karena apa? Karena kecelakaan itu bukan hanya dari kendaraan saja, walaupun kendaraan persentase terjadinya kecelakaan dalam minggu ini sangat tinggi, tetapi kemungkinan yang lain ada. Mungkin ya dalam proyek ya, bisa jadi kecelakaan di proyek. Sebagian orang berpikir itu tumbal proyek ya, tapi hal-hal seperti itu ya, yang kegaiban seperti itu memang ada, mungkin bisa jadi. Ada lagi mungkin yang lainnya. Jadi kecelakaan nggak mentok-mentok dari kendaraan saja seperti itu. Yang pasti kemunculan ikan itu adalah suatu tanda kita lebih mawas diri, berhati-hati dalam beraktivitas. Itu aja. Nah, di situ ya Melo, ada yang waktu kemunculan ikan itu sempat terlihat katanya ada bayangan hitam. Oke. Nah itu. Gini Mbak Ilo, aku melihatnya seperti ini ya, segala macam tempat ya yang memang berhubungan dengan air ya, makhluk gaib itu suka. Itu yang aku pelajari ya, yang aku rasakan, tempat-tempat yang dingin mereka itu suka. Jadi kalau danau, namanya sudah ada danau, air ya, apalagi perbukitan ada di sekeliling danau itu, wajar kalau ada makhluk-makhluk tak kasat mata ya, makhluk-makhluk penunggu. Toh semalam Mbak Ila juga bilang ada pohon keramat tuh yang ada di sana dan jangan ditebang. Aku setuju banget dengan Mbak Ila. Pohon-pohon banyak dimanfaatkan ya bagi warga untuk membuat rumah, untuk membuat bahan-bahan bangunan ya. Yang melakukannya siapa? Terutama yang toko-toko bangunan yang Mbak Ila ya, yang memang suka menebang dan menjual pohon kayu ya setelah diolah menjadi kayu dengan harga yang tinggi. Namun dia tidak melihat Mbak Ilo, di situ ada penunggunya Mbak Ilo. Di situ ada makhluk yang menjaga, yang dari pohon itu kecil sampai besar ada. Jadi di situ nggak dihiraukan sama manusia-manusia yang mementingkan materi saja. Lantas kemarin ya dibilangnya ikan tersebut nggak mau ada penebangan pohon di sekitar situ. Aku setuju Mbak Ilo. Maka jika ada lagi penebangan pohon yang akan dilakukan, maka akan terjadi bala musibah. Ya mungkin saja Mbak Ilo. Karena mereka itu Mbak Ilo, makhluk-makhluk di danau itu kan gaib ya, mereka bisa melakukan itu Mbak Ilo. Marah ya. Tapi itu pun atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sembarangan juga. Karena misalkan makhluk-makhluk di situ ya meminta kepada Allah ibaratnya supaya diberikan pelajaran manusia di sekitar situ, karena telah merusak alam, telah merusak rumah kami. Allah mengizinkan beliau akan terjadi musibah. Baik, itulah pelajaran yang bisa dipetik sebenarnya. Suatu hal yang dimana kita manusia hidup nyata dengan mereka yang hidup di alam gaib itu harusnya saling menghargai. Seperti itu sih. Benar. Kalau dari kacamata aku. Ada lagi belum kira-kira? Ya, saya rasa mungkin sudah jelas ya apa yang dikatakan Mas Den Indigo ini